Nah, karena saya mengetahui itu, jadi saya harus turun gunung, mencari lawan bicara. Mencari lawan bicara. Turun gunung karena enggak punya apa-apa. Turun gunung, saya masuk bank. Golek sangu waktu itu. Masuk bank. Di mesin anjungan, saya memasukkan ATM. Dan ATM saya terblokir. Hati saya sudah nggak enak itu. Hati saya rasanya nggak enak. Mengetahui ATM terblokir, itu hati saya sudah nggak enak. Jadi saya nggak lapor ke kantor. Langsung keluar lagi. Setelah keluar, beberapa hari kemudian saya mengetahui Presiden Soeharto lengser. Nah, di sini kehancuran saya bermula. Jadi ketika Presiden Soeharto lengser dari kepresidenan, saya pun ikut hancur. Bukan cuma saya, tapi semua rekan saya yang terlibat dengan keluarga Cendana juga sama-sama hancurnya. Kalau cuma hancur aja sih enggak apa-apa, terancam lagi. Jadi enggak sedikit yang masuk penjara, bahkan dihukum mati. Hilang sudah ketenangan saya. Takut saya berlebihan. Saya langsung kabur mencari tempat perlindungan. Saya minta tolong kepada kadang sepuh di sana. Tapi kadang sepuh yang saya datangi sakit. Jadi sesampainya di sana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong bagaimana, wong dia sendiri aja sakit. Lari lagi, nyari kadang sepuh di mana. Yang kadang sepuh yang saya datangi sedang bermasalah. Sedang pusing dia. Bagaimana mungkin bisa menolong saya, wong dia sendiri aja pusing. Tapi mayoritas sakit. Kalau yang bermasalah bisa dihitung. Mayoritas sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang sudah nggak bisa apa-apa di tempat tidur. Kalau bahasa Jawanya itu kembang amben, ya. Hanya diamben, udah nggak bisa apa-apa. Apa-apa dilayani. Di situ pikiran saya jadi pecah. Ini wahyu panca gaib. Ya. Ini wahyu panca gaib. Jati diri seorang manusia hidup di dunia. Apapun tentang manusia hidup di dunia itu ditentukan oleh wahyu panca gaib ini. Karena wahyu panca gaib adalah sedulur papat kalimau pancernya manusia hidup alias jati dirinya manusia hidup. Jiwa raganya manusia hidup di dunia itu yang menjamin, yang menentukan adalah wahyu panca gaib. Penyelamatnya adalah wahyu panca gaib. Penyempurnanya adalah wahyu panca gaib. Saya mendatangi kadang sepuh di sana sakit. Artinya wahyu panca gaib tidak bisa menyelamatkan, kan? Saya datangi kadang sepuh di sana lagi bermasalah. Datang ke kadang sepuh sana sakit. Datang ke kadang sepuh sana komplikasi. Datang ke wow. Dan saya sendiri menggunakan wahyu panca gaib tetap tidak bisa membebaskan diri dari ancaman negara pada waktu itu. Iki wahyu panca gaib cap opo iki. Nah, lawang tidak bisa menyelamatkan saya dari ketakutan saya. Para kadang sepuh saya di sana-sana banyak yang sakit. Dan semuanya itu berwahyu panca gaib. Ada apa? Ini apa sebenarnya? Ada apa ini? Putus asa.
Bersamaan dengan lengsernya keluarga Cendana, hancur saya. Putus asa saya. Sakit saya. Yang ada hanya ketakutan. Akhirnya saya lari, sembunyi di Pulau Bali. Ketemu, Mas. Dimanapun saya berada, negara bisa melacak. Ini hebatnya negara kita. Mau kemana? Tidak ada yang bisa. Tuhan ora ono. Tuhan tidak ada. Lo tidak bisa menolong saya. Wahyu Pancagaib pret. Tidak bisa menolong saya. Kedudukan saya sebagai abdi dalam tidak bisa menolong. Tabib saya nggak bisa, kiai haji saya nggak bisa menolong. Ilmu-ilmu yang saya berguru di berbagai macam, tidak ada satupun yang bisa menolong saya dari buronan negara. Lalu saya menggunakan akal. Saya menggunakan akal. Akal saya, selama saya menjadi itu, ini, dan lain sebagainya, selama saya menjadi mantan itu, saya belum pernah bisa meneliti yang namanya beol, tai. Sesakti apapun seseorang, saya bisa menembusnya. Tapi yang namanya tai, saya belum pernah bisa menembus. Akhirnya, saya beol sendiri, saya gunakan beol saya itu untuk melumuri seluruh tubuh saya. Semua, nggak ada yang tidak. Semua, sampai rata. Itu baru saya tidak bisa terdeteksi. Saya merenung sambil berjalan dan terus berjalan tanpa henti. Terus, kenapa? Kenapa bisa begini? Kurang apa? Seluruh agama sudah, seluruh ibadah sudah, seluruh ilmu sudah, seluruh kedudukan sudah. Gaya hidup model apa ya wis? Kurang apa? Terakhir Wahyu Pancagaib, mana buktinya? Nggak bisa menyelamatkan saya Wahyu Pancagaib. Sejak itu saya sudah nggak patrap lagi lah, Wahyu Pancagaib nggak bisa menyelamatkan. Udah. Hanya berjalan sambil merenung terus. Sampai pada penghujungnya, putus asa. Nah, saya mengambil keputusan untuk mengakhiri diri. Karena udah capek. Udah lelah, putus asa, enggak ada jalan. Cara enggak ada. Apapun yang saya miliki, tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Apalagi kalau bukan mati. Iya kan? Sampai pada akhirnya, saya berjalan kaki sampai di Gunung Sumbing, Wonosobo. Di puncak Gunung Sumbing, itu di sana ada makamnya Syekh Mekukuhan di Gunung Sumbing. Di puncak Gunung Sumbing itu, sampai kulit itu kena matahari sakit. Lalu tai garing kan. Iya. Ini bisa mikirnya bagaimana bisa ya. Nah, tai dilumurkan, kena cahaya matahari kan kayak kerupuk loh, ning kulit loro. Kesentuh itu sakit. Tapi untuk sebuah keamanan, nyatanya saya aman. Jadi yang bisa mengamankan saya di posisi itu adalah tai saya sendiri. Yang bisa mengamankan saya
di posisi itu pada waktu itu adalah tai saya sendiri. Bukan ilmu saya, bukan bla-bla saya, termasuk bukan Wahyu Pancakaya, tapi tainya saya sendiri. Merenung, wis embuh pirang dina pirang bengi. Ndak tahu dah. Nggak bisa ngitung dah. Ketemunya apa? Tetap mati. Nggak ada, selain mati nggak ada. Solusi lain. Selain mati nggak ada. Wis pokoknya mati. Selesai semua. Saya juga tidak berpikir nanti setelah mati saya masuk neraka. Enggak ada pikiran-pikiran seperti itu, enggak ada. Enggak punya keyakinan dah. Sakit, udah sakit. Parah, udah parah. Udah mati, nggak ada lain, nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain. Akhirnya saya menepi di tebing, menuju ke tebing Gunung Sumbing. Lah di Gunung Sumbing itu, saya ingat ibu. Saya ingat ibu saya. Dan saya belum bisa membahagiakan ibu saya. Walaupun saya pernah itu ya, tapi saya merasa belum berhasil membahagiakan ibu. Terlebih lagi ketika bapak meninggal, saya kan tidak bisa datang. Jadi ada rasa dan perasaan bersalah di situ. Sehingga membuat saya terpaksa, melebunya terpaksa lah. Terpaksa mengucapkan kata minta maaf sama ibu atas kesalahan saya itu. Itu anginnya kenceng ya, Pak. Namanya tebing ya. Jadi angin yang nabrak tebing itu kan ke atas. Ke atas. Maka rambut saya kan gimbal. Terus koyo mie itu, nggak bisa disisir, itu nggak bisa. Terus koyo rambutnya gimbal, koyo mie masih rapi lah. Mie dicom banyu anget, anu ya, ngelolor. Ini ora iso dicom banyu umup paling nembe iso. Nah, kena angin itu kan rambut ini kan sakit nah, ketarik itu karena mumbul, kena angin dari angin nabrak tebing kan ke atas ya. Nah, itu mumbul itu nabrak rambut ini sakit kayak dijambak-jambak itu. Nah, dijambak-jambak. Belum lagi wajah saya yang sudah kayak kerupuk itu tadi karena dibaluri tai itu tadi. Tapi saya nggak peduli, udah nggak peduli. Nah, ketika itu seingat saya saya mengucapkan Gusti Ingkang Maha Suci. Nah, ini sudah kunci loh ya. Sudah kunci. Gusti Ingkang Maha Suci. Saya serahkan bapak ibu saya, anak istri saya, keluarga saya serahkan. Apa yang pernah saya miliki, masalah saya, kepentingan saya, keperluan, semuanya saya serahkan. Terserah kamu. Saya sudah tidak mampu. Terserah kamu. Saya sudah tidak mampu. Saya nyerah. Lalu terus saya jatuh. Ketika saya jatuh, karena menjatuhkan diri ke tebing, saya dapat merasakan desiran hatinya orang yang sedang jatuh ini. Mungkin panjenengan pernah naik bis, kalau bis itu melewati jalan yang agak menjundal gitu, yang asir gitu ya. Nah, itu saya dapat merasakan. Dan sakitnya tubuh saya karena terterpa angin kencang itu, saya dapat merasakan.
Tapi setibanya di bawah, itu saya jatuh di tempat yang sangat empuk, bahkan melebihi empuknya spring bed. Hanya saja tidak mendal. Kalau spring bed kan harus jatuh, harusnya kan mendal ya, bendal-bendal itu. Itu tidak mendal, tapi empuknya melebihi spring bed. Dan ternyata saya jatuh di pangkuan Tuhan. Bukan jatuh di batu-batu tebing gunung. Sehingga tubuh saya nggak hancur. Karena jatuhnya di pangkuan Tuhan. Lah, rupanya kejatuhan saya itu tadi menggunakan, mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya. Wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Gusti ingkang Maha Suci, itu sudah wahyu pancagaib ya. Nah, saya menyerahkan semuanya, itu sudah wahyu pancalaku. Nah, di bagian ini nggak bisa diceritakan, wong. Nggak ada apapun yang bisa saya jadikan untuk perumpamaan atau gambaran gitu loh. Jadi saya nggak bisa menceritakan kejadian itu. Nah, sejak itu keyakinan dan kepercayaan saya terhadap wahyu pancagaib itu sudah mentok, Mas, sudah full. Sudah penuh. Karena apa? Karena wahyu pancagaib sudah menyelamatkan saya. Sudah menyembuhkan saya. Sudah menenangkan saya, bahkan menyempurnakan seluruh masa lalu saya yang sebegitu rumitnya tadi itu. Hanya wahyu pancagaib yang mampu. Sehingganya saya naik lagi ke puncak Gunung Sumbing. Di sana saya memperdalam tentang sikap dan sifatnya wahyu pancagaib yang tadi saya praktekkan sebelum menjatuhkan diri. Saya kaji di sana. Setelah selesai, saya mandi. Baru saya mandi. Setelah mandi, lap, kan ada cungkupnya di sana. Nah, banyak lap itu yang ada yang di lantai, ada yang disampir-sampirkan itu lap. Nah, lap itu ndelala ya sing celono, sing kaos, nah, saya pakai kemudian saya turun gunung. Dan turun dari Gunung Sumbing, saya benar-benar dalam keadaan aman, sehat. Betapapun kacaunya sejarah keluarga Cendana, saya aman. Dan dimulai pada saat itu, keyakinan saya, kepercayaan saya harga mati tentang wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Setelah saya buktikan hingga berulang-ulang kali, itu saya buktikan dulu loh, Mas. Jadi enggak begitu ujuk-ujuk langsung percaya, langsung yakin pun enggak. Saya buktikan dulu.
Mungkin karena sekian bulan, sekian tahun orang bisa pangling kan. Agar supaya tidak ada orang yang pangling, saya masuk tukang cukur. Saya cukur, nah wis ketok menungso to. Mosok isi enek sing pangling kan. Saya coba berbaur atau bermasyarakat secara umum aman. Semua orang tetap mengenal saya, tapi tidak ada satupun bagaimana tugasmu dengan keluarga. Enggak ada yang nanya-nanya seperti itu. Aman artinya. Berulang-ulang masih belum percaya, saya buktikan lagi saya, dan selalu terbukti saya tetap aman, tetap selamat dalam segala hal. Sejak itu semuanya tetap saya tinggalkan, tidak saya ungkit-ungkit lagi ya, tidak saya ungkit-ungkit lagi, dan saya membuka lembaran hidup baru menggunakan Wahyu Pancagaib. Lah dengan sejarah kehidupan saya yang seperti ini, bagaimana mungkin saya mau mengkhianati Wahyu Pancagaib saya? Bagaimana mungkin saya tidak mengandalkan Wahyu Pancagaib saya? Bagaimana mungkin saya tidak berpegang teguh kepada Wahyu Pancagaib saya? Lawong hanya Wahyu Pancagaib yang bisa menyelamatkan saya. Yang bisa menyembuhkan capek saya, lelah saya, sakit saya hanya Wahyu Pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat Kalimo Pancernya saya sendiri. Setelah berulang-ulang kali saya buktikan di lapangan, hasilnya selalu sempurna, maka saya mengambil kesimpulan bahwa tugas saya di dunia sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, saya mau pulang. Dan saya punya asal usul. Saya mau pulang. Untuk apa saya di dunia? Oh, sudah selesai, sudah paripurna, sudah tamat. Gusti Allah seru. Semua sudah mengalami, arep apa nih? Lah anak bojo Pak Web, ya anak bojo ya punya jalan sendiri-sendiri. Ya. Ngapain saya ambil pusing? Yang pasti saya sudah selesai tugasnya. Jadi saya bertujuan moksa atau kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Agar supaya tidak aneh, agar supaya tidak membuat orang lain bingung, maka saya berusaha mencari tempat yang nggak ada orang untuk melakukannya. Pergi. Di dalam perjalanan, HP saya berbunyi. Dapat telepon dari sahabat. Nah, telepon ini yang menggugah kesadaran manusia saya. Setelah telepon itu saya terima, sedikit saya berbincang. Sesudah telepon saya merenung. Ada berapa banyak orang-orang di luar sana yang berspiritual, mungkin sama seperti saya. Ya. Andai saja mereka semuanya tahu bahwa mengenal Tuhan sesederhana itu loh. Ya. Mungkin saya tidak meninggalkan semuanya. Saya tidak mengorbankan semuanya. Saya tidak harus menjalani itu, menjalani ini, semuanya itu tadi kan. Karena apa? Karena untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa menyaksikan Tuhan, ternyata sesederhana itu. Hanya nyerah aja, nyerah bisa ketemu. Tak bentus-bentus ke batuk itu di sebuah batu nisan kuno, mendur. Kalau tidak salah itu di keramatnya Syekh Atas Angin. Tapi semua kan sudah terlanjur, ya?
Semua sudah terlanjur saya tinggalkan, semua sudah terlanjur saya korbankan. Lah, saya berpikirnya ini yang belum terlanjur nih, teman-teman saya kan. Kasihan mereka. Maka saya mengubah tujuan moksa ini tadi untuk menyampaikan kabar gembira tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Itu indah sekali. Iki ceritanya celana panjang, tapi yang satu, yang kanan itu masih utuh panjang. Nah, yang satu sudah tugel segini. Nah, yang bekas lap nih makamnya saya mengkukuhan kan. Nah, seperti itu. Setelah tujuan saya ubah. Kemudian saya melakukan perjalanan menemui teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Terutama poro kadang sepuh yang dulu pernah saya temui itu loh, yang sakit-sakit kan itu. Karena saya tahu bahwa mereka menggunakan Wahyu Pancagaib pasti tidak dengan sikap dan sifatnya. Makanya mereka tidak mengalami keselamatan. Sambil berjalan nih. Urip, saya cuma ngomong gitu aja. Urip, hidup, gitu ya. Hidup. Saya kan mau menemui seseorang. Mau sok pakaianku koyo ngene ngisi-ngisi nih rek, gitu ya. Saya cuma ngomong gitu aja. Sambil jalan ini mas, sambil jalan. Saya berkata kepada hidup saya kan mau menemui sahabat, teman, kadang sepuh. Masa pakaian saya kayak ngene, izin aku. Sambil toleh jalan. Beberapa menit kemudian saya ketemu teman di jalan itu. Dia naik motor. Karena saya nggak gimbal kan, dia nggak pangling. Ketemu teman, akhirnya teman saya berhenti, nanya bla bla bla, terus saya diajak masuk ke toko, dibelikan baju sak setel. Wah, anyar klambine. Celananya anyar, klambine anyar, pakai sepatu lagi. Suara nyeker. Padahal saya nggak minta itu. Saya cuma ngomong urip. Saya kan mau menemui teman, sahabat, kadang sepuh. Sok klambiku koyo ngene kan ngisi-ngisi nih. Saya cuma ngomong gitu aja. Jarak beberapa menit kemudian dari depan ketemu sama teman. Dibonceng gawa ning toko, dibelikan satu setel baju, termasuk sepatunya. Keren kan. Ngono, ditangoni tujuannya mau kemana? Disangoni mana kang ongkos. Wow, keren. Nggak gaib kan? Realita kan? Nggak gaib, realita. Jadi orang saya ngomong gitu terus tuh nemu duit sak gepok ke orang ngono kuwi ora. Realita. Akhirnya semua teman yang saya kenal, semua teman spiritual yang saya kenal itu saya temui semua. Saya beri wawasan tentang sejatinya spiritual, tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, tentang kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Semuanya tidak ada yang membantah dan ikut membenahi laku spiritualnya masing-masing. Termasuk poro kadang yang pernah saya temui yang dalam keadaan sakit padahal punya Wahyu Pancagaib. Masa punya Wahyu Pancagaib kok sampai komplikasi? Aneh. Ya buat apa? Buang aja itu Wahyu Pancagaib.
Loh, tidak menyelamatkan. Itu saya datangi. Saya beri pencerahan tentang sesungguhnya Wahyu Pancagap. Dan mereka pun menerima loh Mas. Kadang sepuh itu adalah putra Romo yang pernah mendapat bimbingan langsung oleh beliau. Nah, bahkan komentar beliau, dulu tidak sejelas ini Le. Jadi saya nggak tahu. Mereka menyambut saya dengan bahagianya. Kok kamu bisa sejelas ini? Sapa sing nuturi? Heran semua mereka. Nggak ada kadang sepuh yang nolak wong edan bagus sesat mencampur adukan. Nggak ada, semuanya menerima. Dan mereka pun ikut laku membenahi lagi setelah mendapatkan informasi dari saya. Setelah saya merasa cukup, kemudian saya mengambil kesimpulan sudah waktunya saya jumeneng. Sudah cukup saya menjadi sumur mendatangi timba. Sudah waktunya saya jumeneng. Hingga pada akhirnya saya mendirikan pesanggeran ini di sini dengan proses yang nggak gampang. Prosesnya tidak mudah saya mendirikannya. Walaupun bangunannya terbuat dari bambu, semuanya serba bambu. Yang bukan bambu mungkin paku sama asbesnya saja. Selain itu bambu semua. Itu pun prosesnya sangat rumit karena bersamaan dengan era bom Bali, teroris. Lagi gencar-gencarnya teroris. Namun tetap berhasil berdiri pesanggrahan Pesona Jagat Alit ini. Dan dimulai sejak itu, timba yang pernah saya datangi dulu, datang ke sumur yang ada di pesanggrahan ini untuk menyelesaikan laku murninya, yaitu gembleng atau manekung seperti panjenengan. Hingga puluhan ribu jumlahnya. Dengan seperti itu, saya tidak berpegang teguh dengan Wahyu Pancagaib, mana mungkin. Lawang Wahyu Pancagaib yang bisa menolong saya, yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa menyelamatkan saya, menolong saya, Wahyu Pancagaib. Dengan seperti itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya orang-orang putus asa, orang-orang capek, orang-orang lelah yang bisa menerima Wahyu Pancagaib dan sikap sifatnya. Kalau belum, wis to mesti milih liyane. Itulah yang membuat saya kekeh dan kokoh kepada Wahyu Pancagaib dan tidak tertarik dengan apapun. Karena apapun selain Wahyu Pancagaib pernah saya kaji. Dan tidak menyelamatkan saya. Ngerti ya? Itu pertanyaan pertama dari seseorang di luar sana yang memperhatikan saya selama 6 tahun. Pertanyaan kedua, jarak beberapa hari kemudian, karena waktunya tidak cukup. Soalnya berbicara itu kan panjang lebar Mas di telepon itu. Ya mesti berapa lobet baterainya wong semono suwene. Bersambung beberapa hari kemudian dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya,
Pak Web, selama saya memperhatikan panjenengan, ada ribuan orang yang ikut mengkaji bersama panjenengan. Bahkan mungkin puluhan ribu. Iya enggak Pak Web? Mungkin, saya bilang. Saya nggak ngitung. Saya nggak ngitung. Mungkin. Dan semuanya itu digratiskan. Tidak ada satupun yang dipungut biayanya. Lah terus itu berasnya dari mana Pak Web? Itu pertanyaan yang kedua. Gula kopinya dari mana Pak Web? Maka selama saya memperhatikan, Pak Web tidak pernah kerja, cuma ngomel. Dan itu pun cuma tentang panco gaib, nggak ganti-ganti temanya. Temanya selalu panca gaib, temanya selalu panca laku. Tapi kok bisa ngasih makan orang puluhan ribu, bisa ngasih wedang puluhan ribu orang yang belajar, yang mengkaji diri bersama Pak Web. Itu semua dari mana Pak Web? Itu pertanyaan keduanya. Jawaban saya, ketika itu saya mengambil atau mengukil sebuah ayat dari kitab yang kurang lebih artinya tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya atau Tuhan tidak mengetahui. Itu arti kurang lebih ya, arti dari sebuah ayat. Apalah artinya selembar daun kering yang jatuh ke bumi jika dibandingkan dengan manusia hidup, jika dibandingkan dengan seorang manusia hidup? Apa artinya? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Nilainya seberapa sih? Luang cuma selembar daun kering yang jatuh ke bumi. Tidak berharga sama sekali. Itu saja Tuhan memperhatikan. Tuhan tahu, Tuhan bertanggung jawab. Apalagi seorang manusia yang menurut Tuhan adalah gambaran kenyataan wujudnya. Setiap makhluk itu memiliki buku agenda. Setiap makhluk itu memiliki lauhul mahfud, kitab gaib, kitab yang tidak berwujud. Setiap makhluk, terutama manusia. Sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia kasat mata, itu sudah dibekali lebih dari cukup. Terlebih dulu mengadakan perjanjian, kemudian diberi bekal lebih dari cukup, sampai paripurna, sampai tugasnya di dunia itu selesai. Itu aja bekalnya masih tersisa. Karena apa? Karena ada anak cucu. Nah, walaupun tugasnya di dunia sudah selesai, tidak menutup kemungkinan punya anak cucu. Sehingga bekal ini bisa diwariskan kepada anak cucunya. Itu tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Artinya, setiap manusia masing-masing itu punya jatah makan. Punya jatah minum, punya jatah bla bla semuanya. Sendiri-sendiri. Dan itu dari Maha Suci Tuhan. Bukan dari bos proyek. Dari Maha Suci Tuhan. Nah, kalau ayatnya sudah menyatakan seperti itu, apa yang membuat saya ragu tentang panjenengan datang ke sini? Lawang panjenengan sudah punya jatah sendiri-sendiri. Nggak mungkin jenengan tidak makan, itu nggak mungkin. Lawang panjenengan sudah punya jatah. Panjenengan punya jatah sendiri-sendiri. Apa yang saya ragukan? Jadi,
Saya tidak membuang-buang waktu untuk memikirkan semua itu. Saya tetap fokus memperkenalkan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Itu saja. Selebihnya capek, saya sudah tidak mau mikir lagi. Udah capek, udah lelah. Lah terus kenapa mereka bisa makan? Yang mereka makan kan itu jatahnya panjenengan sendiri. Itu kan sangunya panjenengan sendiri. Saya cuma jembatan. Saya cuma jembatan yang harus panjenengan lewati agar supaya bisa menyeberang. Itu tok. Selebihnya, ya itu urusan panjenengan sama moho sucinya panjenengan. Saya nggak ikut campur. Nah, dengan dua jawaban ini, apalagi yang akan panjenengan ingkari? Lah ini bukti realita. Itu bukti realita. Itu nyata. Dan setiap hari saya memberikan bukti-bukti tentang kekuasaan Tuhan yang saya miliki, yang saya punyai, yang sudah tidak gaib lagi untuk saya. Masa masih kurang? Tidak berhenti di situ. Nanti ke depannya sampai ke rokok seleranya masing-masing akan saya sediai di situ. Sabun, odol, sampo, rokok saya sediakan di situ. Karena itu milik jenengan. Itu milik panjenengan sendiri. Saya cuma jembatan, saya sediain. Sampai-sampai saya memberikan bukti saking banget supaya matanya benar-benar bisa melihat. Saya sampai meminjam kur di BRI dan itu puluhan juta, enggak cuma 20 juta, 20 juta, enggak, atusan juta. Kalau saya tidak mempunyai Tuhan, tidak memiliki Tuhan, tidak manunggal dengan Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa nyicil sampai kur itu lunas sebelum jatuh tempo? Bagaimana mungkin? Lah wong saya nggak kerja, cuma ngomel-ngomel kayak gembreng ngamoh nih gini. Memperbaiki pesanggerahan yang tadinya bambu. Kalau musim hujan gini, aduh susahnya mas, sandalnya panjenengan bisa 5 kilo. Kalau musim hujan, itu tanya sama Mas Ekonya itu, tertawa itu Mas Eko. Ya kalau musim hujan sandalnya jenengan itu bisa 10 kilo, 5 kilo. Nah sekarang ya sudah keramik, ngajanto keramik. Dari bambu sudah berganti seperti ini. Nah, coba gimana itu? Bukti apa lagi? Nah, itu bukan apa namanya? Bukan saya ngambil iuran dari panjenengan, minta sumbangan itu enggak. Semua itu Tuhan saya yang melakukan. Saya hanya penyaksi saja. Saya cuma menyaksikan saja. Kono-kono rambut dandani yo kono, rambut dandani yo kono, sak tonton tok ae. Sampai mobil 2 jogrok ning parkiran kayak. Bukti apa lagi? Dan dalam wacana saya ke depannya setelah tahun 2025 pesanggerahan akan saya perbesar dan saya buat permanen di sebelah barat sana. Di sebelah barat itu kan ada tanah kosong, nah itu kan punya saya. Beli itu bukan ngutang loh ya, beli itu. Nah di tanah kosong itu akan saya berdirikan pesanggerahan 3 lantai.
dengan fasilitas komplit. Engko tak gawe supermarket ngono. Jadi odol, sikat, sampo, rokok sudah semua di situ. Nggak keluar. Jadi lebih nyaman, gemblengnya, manekungnya itu lebih nyaman itu di dalam. Tapi nunggu setelah 2025. Soalnya kalau saya lakukan sekarang, mbok-mbok tahun 2025 itu kacau, kan muspro bangunannya. Makanya nunggu tahun 2025 itu aman. Setidak-tidaknya tidak menyeluruh lah, tidak menyeluruh. Syukur gage aman total. Kalau semua manusia hidup, nggak usah banyak-banyak, 75% saja tercerahkan akan jati diri sejatinya, kiamat itu nggak ada. Jadi yang menciptakan kiamat itu bukan Tuhan aslinya, menungsone dewe, orangnya itu sendiri. Ini tanda-tandanya luar biasa. Mati 1, tumbuh 1000. 1 putra Rama yang tidak bisa mempertahankan manunggal jati karena kembali kepada masa lalunya. Namun yang tumbuh ada 1000. Tidak menutup kemungkinan tahun 2025 benar-benar aman. Nah, kalau sudah nyata aman gitu ya, nyata aman, nah baru pesanggrahan akan saya dirikan. Dan pesanggrahan yang lama ini khusus untuk menerima yang baru datang. Nah, setelah penerimaan selesai, baru masuk ke pesanggrahan tempat manekung atau gembleng. Dan tidak bisa keluar lagi sebelum selesai manekung atau sebelum selesai gembleng. Sedangkan bimbingan manunggal jati pun nanti akan saya lakukan di sana. Tetap di pesanggrahan, jadi tidak meninggalkan pesanggrahan. Sedangkan Siti Hinggil yang sekarang khusus saya buat untuk istirahat saja, bukan untuk pencapaian suci nantinya. Jadi semuanya akan dilakukan di pesanggrahan. Itu kedepannya. Kurang apa neh buktine? Masih ragu sama jati diri panjenengan sendiri. Nah, sudah senyata itu, serealita itu. Nah, dengan seperti itu, panjenengan jadi lebih mengerti, lebih paham, lebih tahu. Tapi saya tidak masuk ranah ego, pamrih, arogan. Karena saya mengambil perjalanan masa lalu saya. Saya tidak ngambil perjalanan masa lalunya orang, saya sendiri. Nah, itu unik. Terkait pesanggrahan itu benar-benar murni. Jadi saya nggak minta-minta, benar-benar asli Romo itu sendiri. Urip kuwi dhewe, Maha Suci kuwi dhewe yang melakukan. Saya hanya pengawas umum saja. Dengan seperti itu, caranya menempuh cuma diam. Diamnya karena pasrah kepada Gusti. Diamnya karena menerima keputusan Gusti. Diamnya karena mempersilahkan kuasa Gusti. Pasrahnya kepada Gusti bukan karena ego, pamrih, arogan. Menerima keputusan Gusti juga bukan karena ego, pamrih, arogan. Mempersilahkan kuasa Gusti bukan karena ego, pamrih, arogan. Melainkan
berdasarkan apa yang sudah saya cerahkan kemarin malam. Masih ingat kan? Kuit tok. Hanya seperti itu tok. Tidak perlu itu ini. Kenapa? Satu. Dulu beliau Romo Semono Sastro Hadiwijoyo itu hanya satu sabda saja. Putra ora diparengke poso. Hanya itu dia. Jadi mempelajari Wahyu Pancagaib atau mengkaji Wahyu Pancagaib itu tidak diperkenankan puasa. Jadi biasa-biasa saja, wajar saja. Kenapa tidak diperkenankan puasa? Karena puasanya sudah ditebus oleh beliau. Posone wis tak tebus. Dulu ketika beliau masih dalam keadaan laku, mengkaji belum manunggal jati, itu beliau bertapa 3 tahun di Goa Singabarong, Nusa Kambangan, Cilacap, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Beliau bertapa 3 tahun lamanya untuk bisa manunggal jati. Sampai kedua lubang hidungnya itu dirumahin kelabang. Jadi kelabang itu bersarang di 2 lubang hidungnya. 3 tahun. Bajunya meprol. Bajunya hancur. Itu beliau berhasil manunggal jati. Nah, karena puasanya sudah ditebus ya sama beliau, maka penerusnya tidak diperkenankan untuk melakukan puasa. Jika sampai melakukan puasa sama dengan meremehkan perjuangan beliau. Lah saya wong edan bagu. Putra Rama tidak diparengke nguwai duit wong edan bagu. Ya. Terus nanti ketika patrap samadhi tidak boleh menggunakan sesaji. Kalau menyan sih umum lah, dupa umum lah. Kan itu termasuk pengharum ruangan kan. Ngusir nyamuk, ya boleh-boleh saja lah. Tapi lebih bagus ya pakainya parfum, lebih modern kan. Nggak boleh puasa atau tirakat atau bertapa, jangan, capek lah. Nggak usah lah musafir mengembara berpetualang ke sono, wah melelahkan itu. Nggak usah lakukan, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko, karena semuanya sudah saya tebus tadi loh, sudah saya ceritakan tadi loh, kita tebus kabeh. Wis saiki gak ada let ngono ae wis. Meneng. Enggak usah macam-macam. Oke? Blak kotak tanpa tedeng aling-aling. Ada beberapa di antara panjenengan yang juga ngasih uang sama saya. Nggak saya pungkiri, itu nggak saya pungkiri. Banyak yang ngasih uang ke saya. Niatnya berbagi kebahagiaan atas keberhasilannya mengenal diri. Bukan nyogok, bukan bayar. Ada juga yang ngasih uang untuk beli rokok Pak Web. Ada. Nggak saya pungkiri. Tapi ada juga yang datang manekung nggawa beras dhewe karepe piye wong nggawa beras dhewe ada juga. Tapi ya nggak apa-apa toh, ya terserah toh. Terserah. Tapi kalau bisa ya jangan gitulah. Wong saya di sini tanggung jawab kok.
Nah, itu semua adalah bukti yang saya tunjukkan bahwa saya punya Tuhan, memiliki Tuhan, manunggal dengan Tuhan saya. Itu realita, tidak gaib. Gitu. Semua yang sudah kita bahas dari tadi itu adalah gemboknya. Tahu gembok ini enggak? Tahu gembok? Itu adalah gemboknya. Kuncinya Pak Web, diam. Ya. Kuncinya diam. Tapi ingat, diamnya karena 3 hal ini. Jenengan nggak usah pusing mikirin ini, nggak usah. Ini otomatis. Wahyu Pancalaku atau iman sebagai sikap ini otomatis. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, Wahyu Pancalaku sebagai sikap ini sudah jenengan praktekkan semua. Kalau tidak dengan praktek ini, apa jenengan karo jingkrak-jingkrak ini, patrape, karo joget-joget ini, bisanya panjenengan anteng di tempat duduk sana melakukan patrap samadhi karena panjenengan menggunakan Wahyu Pancalaku sebagai sikap. Jadi nggak usah dipikirin ini, nggak usah dipikirin. Wahyu Pancalaku atau iman sebagai sifat, yang 2 ini nggak usah dipikirin karena jenengan nggak akan mampu, Mas. Kita nggak akan mampu melakukan 2 hal ini. Ini bukan dimensi kita. Merasakan kenyataan Gusti, menerima cinta, menebar cinta kasih sayang Gusti, itu bukan kuasa kita. Kita nggak akan bisa. Kuasa kita adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti. Dan pemaknaannya sudah saya cerahkan. Itu aja 3 hal itu. Lah nanti panjenengan akan mendapatkan 2 hal sebagai sifat berikutnya. Itu wahyu ini. Yang bisa mengenal aku adalah aku sendiri. Itu firman. Jadi kita tidak akan bisa merasakan kenyataan Gusti kalau Gustinya nggak ada di dalam diri kita, nggak bersama dengan kita. Kita tidak akan bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, itu nggak akan bisa. Yang bisa itu cinta kasih sayang kita ini tadi yang kita sebar, kita obrol ke sana-sana sampai ke tetangga-tetangga ya, warung-warung kopi. Itu cinta kasih sayang, bukan cinta kasih sayangnya Gusti. Kalau cinta kasih sayangnya Gusti ono wujute. Saya mencintaimu, blek kontak mobil BMW itu. Artinya kita nggak akan bisa melakukan itu. Itu wahyu. Nah kalau 3 hal ini sudah, nah panjenengan akan mendapatkan 2 wahyu ini di dalam kehidupan di dunia ini. Seperti itu. Lah itu kuncinya di situ. Praktek meneng, ya. Lah wis pasrah, wis nerimo, wis nyumanggake, apalagi kalau bukan diam. Ya, Bu. Kalau sudah pasrah kepada Tuhan, sudah pasrah kepada Tuhan, sudah menerima keputusan Tuhan, sudah mempersilahkan kuasa Tuhan, mau apa lagi? Kalau nggak diam mau apa lagi? Ya kan? Diem isane diem, arep didupak, arep didoni, arep ditugel ke boyoke, terserah wis mbuh kono. Ya. Arep bokonge dijojoi dom, ditusuk-tusuk jarum pantatnya sakpoane saking suwene lungguh. Ya wis kono-kono, ora iso protes, ora iso instruksi, ora iso berontak. Lah wong wis pasrah kok. Disumanggane. Pinggangmu saya kasih linggis. Keputusanku, pinggangmu saya kasih linggis. Kamu sudah mempersilahkan loh. Orang iso apa-apa, enggak bisa apa-apa. 3 tahap itu panjenengan bisa melakukannya
panjenengan berarti bisa menyempurnakan atau memanunggalkan ratu telu kalau bahasa Jawanya. Ego, pamrih, arogan. Atau dajjal, iblis, setan. Ego, pamrih, arogan, dajjal, iblis, setan. Ini apa sih podo gitu? Musuh abadi jarene wong agama kan. Musuh abadinya manusia. Ratu telu nggih. Ego, pamrih, arogan, dajjal, iblis, setan. Sudah klik ya? Ada pertanyaan enggak, Mbak? Dengan semua itu ada pertanyaan tidak? Iya, ini tadi yang mengajukan 2 pertanyaan itu kan selama 6 tahun kan dia cuma mengamati ya. Mengamati terus. Enggak belajar, enggak praktek, enggak. Cuma mengamati aja. Nah, setelah mengajukan 2 pertanyaan, ya ini sudah pamitan sama saya. Mau menghafal kunci Pauling katanya. Lo menghafal kunci Pauling apa penjenengan tahu? Kan videonya ada. Berarti kan dia bener-bener anu nyimak dah, ngerti nek videonya enek. Ya wis bener aja. Nah, sekarang dia sudah mulai praktek. Itu pasti orang luar biasa. Tapi kalau menurut pengamatan saya, dia itu yang tukang mendampingi orang terdakwa itu pengacara. Pantas kuat mengamati seorang pengacara. Selama itu dia mengamati. Nanti dia kalau nonton ini, ngeliat ini kan, nyimak video ini mengguyu ini, Pak buat kayak mesem orang guyu. Ini tambahan dari saya. Pendukung. Otak manusia itu melebihi komputer. Otak manusia itu melebihi komputer. Kalau tidak diam, ketika kita bersamadi, wes pasti. Ini hukumnya pasti ini, enggak insya Allah loh ya. Sudah pasti otak kita akan berasumsi. Saking cerdasnya. Ini saya dapat bahasa dari orang luar negeri loh. Bahwa otak manusia itu melebihi komputer. Namun sayang, orang Indonesia jarang menggunakan otaknya. Padahal otaknya manusia itu kan melebihi komputer kan. Ini jarine wong luar negeri loh. Otaknya orang Indonesia jarang dipakai. Itu kalau dijual di luar negeri mahal. Karena otaknya orang Indonesia itu masih original katanya. Jarang terpakai. Padahal kalau dipakai, kalau digunakan itu melebihi komputer. Itu otak manusia. Ya. Nah, karena kehebatannya melebihi komputer, kecanggihannya itu melebihi komputer. Ketika kita bersama tidak diam, ini pasti berasumsi. Nyamuknya diasumsi, iya apa? Nyamuk loh itu diasumsi. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diasumsi. Jadi nggak ada solusi lain selain diam. Karena jika tidak, pasti berasumsi. Lah, aturannya
apapun yang diasumsi oleh otak kita, ini akan dipolitiki oleh hati kita. Gawatnya di sini. Itu gawatnya di situ. Apapun yang diasumsi oleh otak kita, hasil asumsinya otak kita, selanjutnya ini akan dipolitiki oleh hati kita. Dan asumsi yang sudah dipolitiki oleh hati kita, ini akan digunakan oleh kelamin kita untuk mendogma diri sendiri dan orang lain. Ini bahayanya loh di sini, Mas. Bahayanya itu di situ. Otak berasumsi A. Hasil asumsinya otak ini akan dipolitiki oleh hati kita. Oh, kudune A. Oh, ternyata seperti ini nih A. Oh, A. Nah, akhirnya saya harus A. Kamu juga harus A. Nah, ini bahayanya di sini. Rawannya di situ. Jadi hati kita itu akan bekerja sesuai apa yang diasumsi oleh otak kita. Dan kelamin kita akan bersahwat atau akan berkeinginan sesuai apa yang sudah dipolitiki oleh hati kita. Urutannya loh ngono, Mas. Urutannya itu seperti itu. Hukum alamnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Perjalanannya itu seperti itu. Jadi tidak berhenti di otak saja. Nah, bahayanya itu di sini. Jadi yang mampu meloloskan diri dari hal ini hanya diam. Kalau nggak diam, pasti berasumsi. Apapun diasumsi. Nggak bisa nggak kalau nggak diam. Dan apapun yang sudah diasumsi oleh otak kita pasti akan dicerna. Akan dipolitiki oleh hati kita. Nah, kalau sudah dipolitiki oleh hati kita, langkah selanjutnya akan digunakan oleh kelamin kita untuk mendogma diri dan mendogma orang lain. Itu skala kecil. Nah, kalau skala besar, seperti padepokan, partai, agama, berapa banyak orang-orang yang sudah mempraktekkan hasil asumsinya orang lain yang didogmakan kepadanya. Itu penyesatan global. Itu penyesatan global. Itu mengerikan. Jenengan paham artinya asumsi kan? Artinya politik paham kan? Inilah rawannya otaknya manusia yang kecanggihannya melebihi komputer. Hanya dengan diam kita bisa melalui itu dengan aman. Oke? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan terserahkan kita semua. Ya.